Selamat pagi teman-teman trader semua. Minggu ketiga ya dari bulan 6. Kali ini saya coba membuat satu mappingan buat kita semua mengenai pergerakan mata uang untuk minggu ini, khususnya dari tanggal 22 sampai tanggal 22, 23, 24, 25, 26 sampai tanggal 26 ya. Kita mulai dari GU dulu, pound sterling ke mayor ya, kita ke mayor dulu. Oke, ini adalah tampilan pound sterling terhadap US dollar di harian. Oke, kalau teman-teman perhatikan ini harga bulan Juni ya, bulan Juni kita lihat di sini. Kemarin bukanya di sini nih. Oke, bulan Juni harga buka di sini di 26. Oke. Jadi kenaikan kemarin ini udah dibayar balik ya. Udah dibayar balik. Oke. Utangnya sudah lunas di sini. Untuk bulan apa ya? Bulan Juni, dan ini adalah pembukaan dari bulan Mei. Bulan Mei bukanya di sini nih. Oke. Bulan Mei bukanya di sini sudah, kemarin kita lihat bersama ini sudah breakout di sini kemarin. Ini adalah high bulan April yang sudah dia breakout. Ini April yang sudah breakout, kemudian dia menyamakan kedudukan di daerah sini ya. Nah, di sini ada satu candle yang cukup aneh. Nah, ini adalah hidden base atau konsolidasi yang tersembunyi. Ini hidden base. Jadi saya sebut aja begitu ya. Ini adalah pola candle hidden base yang tersembunyi. Jadi kalau lihat di daily tampilannya akan seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ya pada frame atau periode waktu yang lebih kecil, kita akan melihat di sini ada konsolidasi. Maksudnya ada harga yang bertahan di sini. Kalau lihat di 1 jam bentuknya seperti ini. Oke. Dia open, dia close di sini. Jadi di antara candle yang lain dia lebih kecil, kemudian harga melanjutkan arah. Dia kecil di sini sendiri. Dia menjadi hidden base. Contohnya di sini bisa diambil yang ini. Ini juga hidden base. Di sini ya. Oke. Kalau kita lihat dari 4 jam kemarin ini sudah membentuk pola ABC. Di sini ya, pola ABC. Oke, ini pola ABC. Oke, pola ABC. Dan ini sudah pulang ke awal bulan. Atau teman-teman kalau melihatnya ini membentuk head and shoulder yang kemarin turun. Jadi kalau kita lihat ke frame weekly, ini sudah hampir sama dengan kedudukan yang ini ya. 1, 2, 3 ini sudah dibayar. Jadi kalau dia breakout ini bisa aja dia tutup minggu yang ini, atau dia menyamakan kedudukan yang ini, bisa saja ya. Oke, jadi ini adalah minggu baru. Jadi kenaikan minggu terakhir yang hijau ini sudah disamakan dengan penurunan 2 minggu. Jadi membentuk pola ABC. Jadi ini ada apa? Saya hilangkan dulu ya. Ini garis gelombangnya. Jadi kalau kita lihat untuk 4 jam ini kan weekly-nya minggu lalu ya yang berhasil dia lewat. Oke, jadi apabila di sini kita lihat kembali, di sini ada 2 shadow di sini, ini akan menjadi support sementara ya. Dan support sementara ini kita harus ambil garis tengahnya, kira-kira kita ambil di angka 1, 2, 3 ya. Oke, ini angka bulat.
123 ya. 12300. 12300 ya, plus minus lah ya. Karena ini satu buah candle minggu, candle naik, ini sudah ditutup dengan candle 2 minggu ya. Satu candle minggu ditutup 2 candle minggu. Satu naik, ini turun. Ini turun, kemudian ini juga turun. Nah ya, kira-kira seperti ini tampilan minggunya ya. Cuma saya bukannya di 4 jam. Nah, kalau perhatikan biasnya sih, memang biasnya sih masih turun ya. Ya, kita hubungkan dua titik high ini, high mingguan. Ke high mingguan ini ya biasnya turun. Artinya dia membentuk higher high di sini. Higher high di sini, kemudian di sini lower high. Ini adalah lower low. Ini swingnya ya, ayunannya. Jadi kalau saya tarik kira-kira begini ya. Oke, jadi membentuk channel turun. Tapi ini kuncinya di sini di 123. Jadi kalau penjebolan 123 ya harga bisa tutup sampai yang di garis 1 bulan lagi ke bawah di sini. Bisa ditutupnya semua. Tetapi kalau ini tidak terjadi ya harga akan kembali naik. Kira-kira di daerah sini lah. Membentuk lower high yang yang selanjutnya. Oke, dari sini ya kita lihat berarti di menutup candle weekly-nya ya. Candle weekly kan bukanya di sini nih. Opennya di sini. Kurang lebih di situ. Oke, lower high-nya. Tapi sebelumnya dia harus melewati ini dulu. Kalau dia mampu melewati ini, baru bisa ke atas. Kalau dia nggak mampu melewati ini, ya bisa aja nanti dia turun lagi seperti ini. Atau langsung turun ke bawah. Itu bisa saja terjadi. Oke, jadi inilah resisten minornya yang paling dekat di sini. Resisten minornya paling dekat di sini. Harapannya sih bisa bentuk seperti ini. Oke. Harapannya bisa bentuk seperti ini. Tapi ini kan masih 1 minggu ya ke depan ya. Masih 1 minggu ke depan. Jadi membentuk lorong turun. Kalau kita lihat dari polanya atau strukturnya, ini strukturnya turun. Ya kalau misalnya teman-teman menggunakan MACD misalnya ya, penempatan MACD di sini, ini posisinya lagi turun, posisinya di bawah. Oke, waktu kemarin di sini sudah crossing, di sini dia melewati angka 0, itu menandakan turun. Kemudian di sini ada koreksi, kemudian di sini ada perpotongan, di sini ada histogram yang memotong MA9 ini melanjutkan tren. Ya, ini melanjutkan trennya. Oke, jadi sementara ini lebih kental ke turunnya ya. Tetapi kita harap sih ini ada koreksi ke atas, entah sampai di level support minor ini, resisten minor. Ini adalah resisten minor. Oke, ini resisten minor atau ke opennya candle weekly-nya di sini, karena kita lihat di sini juga merupakan support masa lalu ya. Kalau kita tarik di sini, ini ada support. Jadi biar kedudukannya sama ya, kedudukannya sama di sini. Jadi ada support, ada resisten. Ya ini secara apa ya, secara struktural. Tapi dalam konteks harga ini kan
konteks harga ini kan dinamis, jadi perubahan itu bisa terjadi setiap pergantian frame, pergantian periode ya. Ini kan gambar bakunya begitu ya. Tapi dalam pergerakan harga itu kan sifatnya dinamis. Contohnya di sini. Ini sebelumnya ini adalah minor resisten. Nah, di sini dia mampu lewat. Ya kan, mampu lewat. Lewat sini terhalang stopnya di sini. Ya, ada harga berhenti di sini. Nah, di sini dalam konteks di sini harga berhenti ada di sini. 1 2 3 4 5. 5 berarti 20 jam, 20 jam berhentinya ya. Kalau dia sampai sini juga bisa. Konteksnya harganya berhentinya di sini. Ya, sampai sini juga bisa. Oke, sedangkan level supportnya kita lihat di sini yang paling dekat yang di 13 ya, 123 ini. Kemudian di sini kita lihat juga ada harga berhenti. Ini juga kemungkinan dia menjadi daerah rejection atau selesai dia tutup satu candle bulan di sini. Oke. Konteksnya untuk minggu ini masih di 4 jam ini masih turun ya, konteksnya ya, masih turun untuk GU. Oke, untuk GU kemudian kita lihat ke yang lain barangkali. Untuk Euro ya. Untuk Swiss dulu ya, Swiss dulu. Untuk Swiss, mata uang Swiss. Iya. Kalau lihat strukturnya yang dibangun dari daily ini harusnya sudah momen naik ya. Karena di sini membentuk long legged doji atau evening star di sini. Harusnya ini udah pola naik gitu ya. Dan kita melihat koreksinya sudah 50% kalau saya nggak salah ya. Iya, di 50%. Di sini bisa dilihat 50% ya. Ada shadownya 50%. Jadi kalau konteksnya ini bisa berjalan seperti ini dalam bentuk dua gelombang. Satu gelombang naik, satu gelombang koreksi, satu gelombang naik. Ya, mudah-mudahan bisa samakan koordinatnya di sini ya. Plus minusnya di sini ya. Dalam pekan ini ya, mudah-mudahan pekan ini bisa sampai di sini. Atau di sekitar 138. 138. Di hariannya terlihat seperti ini. Tapi secara keseluruhan ini trennya sih tren turun ya. Tren turun ya. Dalam beberapa minggu terakhir ya mudah-mudahan bisa seperti ini. Jadi yang menjadi kuncinya di sini karena kita melihat di sini terdapat banyak area support resisten di sini ya, tempat retest, tempat retest, tempat retest. Oke. Ya mudah-mudahan seperti ini konteksnya. Bisa sampai di sini kemudian ya kita belum tahu di sini. Ya, mudah-mudahan pola yang paling mendekatnya yang ini. Itu tampilan dari daily. Kalau kita lihat tampilan dari sekarang ini udah flat 1 minggu ya. Jadi resisten yang paling dekat ya di sini. Ini ada rejection, di sini ada resisten. Nah, tempat berhentinya harga di sini kan kita melihat di sini ada satu area. Di sini ada satu area. Di sini banyak ya, mudah-mudahan persis seperti itu bisa naik sampai di sini. Tapi dia mutlak harus melewati ini. Kalau ini berhasil lewat baru bisa naik ke atas. Sini ya. Nah, kalau bisa lewat baru bisa ke atas. Kalau nggak bisa lewat ya terpaksa harus turun lagi. Kita ke sini. Jadi ini level pentingnya di sini nih. Sebagai resistennya. Oke, pada kunci ke atas. Untuk penurunan itu juga bisa saja terjadi kalau ini tidak berhasil dan dia mampu melewati level 50. Misalnya ini nggak berhasil lewat nih. Balik ke sini. Dia mampu lewat ini ya bisa ke bawah lagi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia ya minggu ini bisa break lah. Harapannya sih begitu. Oke, itu untuk USD CHF.
Kemudian kita lihat ke euro. Ini adalah euro. Untuk daily ya, ini di sini masih pembukaan open bulan ini berada di sini, dan kita lihat di sini ada dua candle kecil. Hemat saya sih kemungkinan harga akan sampai di sini. Dimana kalau kita ukur persentasi dari kenaikan, kira-kira jatuhnya di 50% kayaknya ya. Ya mendekati lah ya, nggak sama persis. Saya nggak ambil pengukuran dari sini. Kalau ambil pengukuran dari sini, kita ukur yang naik aja di sini. Kira-kira 50 ke ya 50-an lah ya. Karena di sini juga ada level penting di 111 ini. Nah, ini daerah tengah ya, dimana kalau kita ukur di sini high low-nya ini mungkin jatuhnya di sekitar 50%. Enggak ya, dekat-dekat 61 ya. Ya karena di sini ada rejection, harusnya ada shadow 2, ini daerah rejection juga, ini rejection. Jadi besar kemungkinan di daerah ini daerah rejection. Cuma biasnya sih masih bias ke bawah. Kalau kita lihat di daily-nya biasnya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat di 4 jam. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ini stuck ya, harganya stuck di sini. Stuck. Jadi ini setidaknya akan menahan harga. Pola yang terbangun kemarin adalah pola head and shoulder, di mana kita lihat di sini ada bahu kiri, bahu kepala, dan ini adalah bahu kanan. Oke, jadi ini pengujiannya berada di poin 111 triple 1 lah, plus minusnya di sini. Jadi daerah sell ya, kalau masih mengharapkan daerah sell ini selnya berada di kisaran harga sini untuk sell. Ya, saya bikin di 1 jam, kira-kira daerah selnya di sini ya. Kira-kira untuk selnya ya, untuk sell ulangnya di situ. Sell ulangnya. Jadi bisa tempatkan resiko di kisaran di sini, resikonya. Oke. Kalau teman-teman melihat ke weekly-nya, bisa lihat seperti ini. Jadi yang kita gambarkan tadi ini adalah kira-kira jatuhnya menutup candle hijau ini. Itu aja alasannya. Oke, jadi makan satu candle. Tapi kalau dilihat dari swingnya kan di sini ini higher high, ini lower low, sama hampir dengan GU. Ini potensinya adalah potensi turun untuk di weekly. Sama halnya kita melihat di mandi, potensi yang kemarin adalah potensi naik. Kita balikan ya posisinya, ini lower low, higher low. Ini adalah potensinya naik. Nah, pada weekly ini adalah potensinya turun. Mudah-mudahan sampai di sini. Ini daily, ini 4 jam ini bisa resell di sini untuk sell. Ini resikonya 1 jam ini terlalu cepat berlalu ya, cepat sekali kalau di 1 jam. Kira-kira jatuhnya di sini ya, nanti untuk apanya masih ada jarak lah ke sana. Oke, tapi sambil lihat kondisi nanti, kondisi perubahan momentumnya. Tapi ini kalau strukturnya turun ya, strukturnya turun, masih struktur turun. Karena untuk berangkat naik ini ya minimal kan dia harus break high daily sebelumnya dulu ya, karena ini kan masih strukturnya masih bangunan ke bawah. Oke, untuk euro, kemudian di sini untuk yen ya kali. Untuk yen ini daily tampilannya, ini low-nya di sini, berarti ini adalah supportnya. Dan di sini kita melihat ini banyak rejection yang pernah terjadi sebelumnya. Ini high dalam bentuk shadow. Dan kemarin juga ada retest di sini, sudah retest ulang ya di sini ya, tetap. Jadi memang masih ada ruang yang tersisa di sini. Di daily-nya ya masih ada ruang turunnya, itu masih ada. Ke area sini itu masih ada.
Dan ini adalah low weekly yang kemarin. Low weekly, ini low weekly, low weekly. Jadi apabila ada candle yang close di bawah 2 low weekly ya, arahnya bisa dipastikan akan ke bawah. Oke, pastikan ke bawah. Kalau untuk skenario naiknya, ini adalah resisten minor. Resisten minor kalau dia break, dia mungkin akan samakan rata-rata high di sini. Jadi lebih condong, saya lihat sih lebih condong untuk turun ya. Lebih condong untuk turun ya, minimal di 138 sih. Untuk apanya ya? Kalau dia break 138 berapa ya di sini? Oh, 138 berarti nggak sampai 138 ya, samakan dulu lah. Kalau dia bisa lewat ini baru bisa ke 138 di situ. Oke, 138 lah minimal di sini. Bisa aja konteksnya nanti dia langsung begini, atau dia hari ini slow dulu seperti ini juga bisa. Oke, karena ini ya tergantung sih momentum yang mengacu nanti bagaimana. Bisa juga seperti ini ya nantinya ya. Jadi sambil melihat perkembangannya nanti secara teknikal bagaimana, apakah ada momentum yang memicu. Cuma saya lihat sih strukturnya lebih ke struktur turun ya. Strukturnya itu lebih ke struktur turun. Ini adalah tampilan dari 1 jam. 1 jam ini merupakan resisten 1 jam. Ini juga resisten 1 jam. Ini juga resisten 1 jam. Ini resisten 1 jam. Ini adalah supportnya. Oke, supportnya. Ini sudah mulai mandek di sini ya. Kita perhatikan mandek di sini. Nah, ini juga resistennya di sini. Kita lihatlah nanti kalau dia jempol hari ini di hourly, jempol di sini ya bisa naik ke sini, ke sini, ke sini. Tetapi kalau ada momentum yang mengacu untuk ada candle yang close di bawah, ini akan melanjutkan penurunan. Itu ya untuk yen ya. Kemudian apalagi Kanada nggak usah lah, Kanada yang nanti malam aja. Kanada ini Kanada sih sebenarnya ya lebih condong untuk naik juga sih kalau saya lihat, untuk ambil retracement ke atasnya. Tapi biasa Kanada itu geraknya biasanya di malam gitu ya, biasanya di malam. Pola naiknya sudah ada, cuma ini baru 1 kali naik sih, belum seutuhnya naik. Biasanya sih lebih enak lihat polanya sih bentuk 2 kaki ya. Bentuk 2 kaki begini baru naik lebih kuat. Nah, gitu juga bisa, yang langsung naik seperti ini juga bisa. Karena bias yang ditampilkan itu biasnya sudah bias naik ya. Kalau kita lihat ini strukturnya, ini kan biasnya udah bias naik. Jadi ada potensi kembali ke sini itu bisa, karena di sini adalah tempat harga berhenti atau awal bulan dia buka di sini, bisa aja dia samakan posisinya ke sini. Oke, tapi kalau untuk panjangnya sih memang ya strukturnya ini masih struktur turun ya. Tapi yang kita lihat ini ya mudah-mudahan dia untuk ambil retracementnya ya di daerah 50% ya, daerah 50%. Oke teman-teman sekalian, untuk Aussie ini tadi dibuka gap menurun, tapi kalau untuk tren sih saya lihat sini ada kecenderungan untuk koreksi ya. Ada kecenderungan untuk koreksi. Kita lihat di sini ada supportnya, support resisten. Hemat saya ini adalah titik keseimbangan dia. Di sini kemarin 17 itu sempat dia jebol 17 lebih ya, 17 berapa, 75 kayaknya, 17041. Jadi saya melihat ini lebih condong untuk koreksi sih ke area sini. Jadi kalau saya tarik Fibo-nya kurang lebih di 23 lah koreksinya.
Di 23 ya. Koreksinya di sini. Jadi di angka 700-nya tetap menjadi acuan barometer dari Aussie. Saya ambil angka bulat di sini 7.000. 7.000 ya. Di sini juga kebetulan ini harga yang dibuka pada bulan ini ya. Bulan ini harga dibuka di sini. Ini belum ada apa? Ini baru retracement aja. Secara tren ini sih tren udah naik karena dia udah break monthly di sini. Kalau kita lihat monthly ini kan sudah apa? Sudah berubah arah. Sudah berubah arah. Tapi bukan tren naik terus ya. Karena kalau tren naik terus ini harus diuji. Dia harus break ini. Kalau dia break ini udah tren naik. Ini hanya samakan kedudukan yang terjadi penurunan dari bulan Januari. Dia hanya samakan aja. Memulangkannya aja. Jadi hemat saya ini range ini akan menjadi range sideways di sini. Oke, antara pembukaan tahun lalu dan tahun ini kan tidak selisih jauh ya, dan di sini dekat daerah support resisten ya. Jadi kecenderungannya akan bermain di sini. Kalau kita lihat ke ke 4 jam, ini di sini adalah level sell-nya. Ini level sell. Jadi bisa menempatkan targetnya nanti di sini dan stop loss-nya di sinilah stop loss-nya. Kalau untuk intraday ya. Saya melihat kecenderungan area sell-nya di sini. Kecenderungan area sell-nya di sini. Kalau kita lihat 1 jam ini kan baru bangun bentuk ya. Baru bangun bentuk dan ya lebih cenderung untuk sell sih daripada untuk buy. Oke, sampai di sini videonya untuk analisa untuk pekan ini. Supaya bermanfaat, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk jadikan bahan perbandingan analisanya. Jangan lupa jaga risiko. Trading itu mengandung risiko yang cukup tinggi, jadi harus ada pembatasan risiko supaya tidak mengalami kerugian yang besar. Bagi teman-teman, silakan untuk subscribe channelnya supaya mendapatkan update video. Kemudian jangan lupa hari ini ada webinar tentang energi volume hari ini ya. Jadi kita akan belajar volume, bagaimana memfungsikannya di dalam trading harian, memaksimalkan trading dengan validasi volume tick dan alat bantu lainnya, mau secara price action maupun secara menggunakan indikator momentum. Jadi kita mix di sini, strateginya menjadi lebih oke. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam profit buat kita semuanya.